MySalva. Halo semua, ini dia podcast perdana dari Korps 4 Surabaya, MySalva Podcast. Tepuk tangannya dong. Wah, dengan tim-tim multimedia yang sudah menyiapkan semuanya yang begitu luar biasa. Oke, karena ini perdana, saya perkenalan dulu dengan namaku Jenny Srigo, yang nantinya kita hari ini bakal ngebahas seputar musik dalam Gereja Bala Keselamatan. Yang pastinya aku gak bakal sendirian, yang bakal ditemenin ya bisa dibilang ini senior di Korps 4 Surabaya. Ini dia Kak John Tondi. Halo semuanya. Nah Kak John, apa kabar nih? Baik, Puji baik, Tuhan. puji Tuhan. Nah Kak John kan mungkin banyak yang belum kenal Kak John ya. Jadi mungkin Kak John bisa perkenalan diri lagi? Oke. Halo semuanya, saya John Tondi, saya prajurit di Korps 4 Surabaya. Dan saya senang sekali diundang di edisi perdana dari MySalva Podcast ya. Jadi ini saat yang bersejarah ya. Sip. Jadi Kak John benar nggak sih punya kegemaran atau hobi belajar mengenai sejarah? Ya betul. Benar ya? Saya penggemar sejarah. Benar sih. Jadi ini kita bakal ngebahas seputar musik dalam Bala Keselamatan nih Kak. Nah, kira-kira nih bisa cerita sedikit nggak tentang sejarah musik dalam Gereja Bala Keselamatan gimana Kak? Ya, musik di dalam Gereja Bala Keselamatan seperti juga di gereja-gereja lainnya sedari awal sudah memainkan peranan yang penting ya. Pendiri Bala Keselamatan William Booth itu sedari awal sudah menyadari akan pentingnya musik di dalam mengabarkan Injil. Ya, pada tahun 1865 ketika William Booth memulai sebuah gerakan yang pada saat itu belum bernama Bala Keselamatan, masih bernama East London Christian Mission atau Misi Kristen London Timur. Pada saat itu musik sudah dipergunakan untuk menarik orang untuk datang mendengar kepada pekabaran Injil. Cuma pada waktu itu kalau saya perhatikan dari sejarahnya dan dari gambar-gambar atau foto-foto yang ada pada saat itu, sepertinya William Booth lebih menekankan pada musik vokal. Seperti itu. Alat musik yang digunakan masih sangat sederhana. Kalau kita lihat di foto dan gambar-gambar yang ada pada saat itu, lebih banyak tamburin dan ada seperti akordeon, jenis akordeon ya, tapi kecil, bukan seperti akordeon yang kita kenal sekarang. Jadi mungkin hanya setelapak tangan orang dewasa. Jadi masih sangat sederhana pada saat itu. Lalu kemudian dalam perkembangannya pada sekitar tahun 1878 barulah muncul apa yang kita kenal sekarang sebagai brass band. Oh, brass band ya. Ya ceritanya waktu itu sebenarnya ya sedikit seperti kebetulan, tapi mungkin itulah cara Tuhan memperkenalkan brass band kepada Gereja Bala Keselamatan. Jadi pada tahun-tahun itu, pada sekitar tahun 1878 Bala Keselamatan sering sekali atau sangat gencar melakukan pekabaran Injil dengan cara kebaktian luar. Jadi kebaktian diadakan di taman-taman, di pinggir jalan, di depan pertokoan dan lain sebagainya untuk mengumpulkan orang-orang. Lalu di situ nanti mereka diajak untuk lebih lanjut beribadah di gereja. Nah, pada saat itu selain banyak orang yang bersimpati dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, ada juga yang nggak suka. Gitu, ada yang jadi ada yang kontra gitu, ada yang diganggu ya. Kayak. Betul, dengan macam-macam alasan diganggu. Gangguan ini mulai dari hanya melontarkan kata-kata yang tidak sopan, tidak senonoh, dibully lah istilah kita sekarang, sampai yang menggunakan kekerasan. Kekerasan kayak gimana sih? Dilempar. Oh, sampai dilempar? Dilempar, didorong-dorong, bahkan sampai dipukul. Gitu. Sampai menimbulkan keributan di mana polisi harus terlibat. Nah, pada tahun 1878 itu ada seorang namanya Charles Fry. Charles Fry ini pada saat itu dia bersimpati kepada Bala Keselamatan dan dia awalnya itu ikut katakanlah semacam satpam ya. Dia ikut menjaga gitu supaya jangan diganggu. Lalu dia punya ide, gimana kalau saya bawa brass band saya dari rumah. Kebetulan dia dan 3 anaknya itu pemain brass band. 3-tiganya nih? 4 dengan papanya. Oh, 4 dengan papanya. Iya, jadi main brass band semua. Charles Fry dengan anaknya 3. Lalu mereka bawalah alat musik mereka itu dan mereka mainkan pada saat kegiatan itu dan cukup berhasil. Jadi massa yang tadinya melakukan gangguan-gangguan ini
agak teredam. Gitu. Memang tidak teredam sama sekali, tapi lumayan lah. Gitu. Dan dari situ brass band dipakai terus oleh Balak Keselamatan. Pada tahun 1876 ya kalau saya nggak salah, Balak Keselamatan itu sudah cukup maju ya. Pada saat itu namanya belum Balak Keselamatan. Balak Keselamatan pada saat itu sudah punya buku nyanyian yang isinya 500 lebih lagu. Nah kalau dibandingkan dengan buku nyanyian kita di Indonesia kan baru 400-an ya, 420-an kalau saya nggak salah. Mereka udah lebih dari 500 lagu waktu itu. Dan punya beberapa buku nyanyian, ada buku nyanyian untuk orang dewasa, untuk anak-anak. Oh, dibeda-bedakan gitu ya? Ya, dan ya dari situ kita melihat bahwa perhatian William Booth terhadap musik itu sudah cukup besar. Walaupun sekali lagi mungkin penekanannya lebih pada musik vokal. Benar. Jadi nih Kak, karena kita juga ngebahas soal musik dalam Balak Keselamatan. Nah, menurut Kak John sendiri, musik dalam Gereja Balak Keselamatan sampai saat ini tuh perkembangannya kayak gimana? Cukup bagus ya, bahkan saya bilang bagus sekali khususnya di dunia internasional. Musik Balak Keselamatan cukup diakui, gitu. Apalagi kalau kita ngomong utamanya mengenai brass band ya. Brass band Balak Keselamatan dikenal di Forum Brass Band Internasional, di Pasadena Festival yang sangat terkenal di Amerika itu. Balak Keselamatan adalah satu-satunya yang diundang dari gereja untuk ikut di dalam festival itu. Nah selain itu banyak anggota-anggota brass band maupun anggota paduan suara Balak Keselamatan di level internasional itu mereka berhasil menembus orkestra yang levelnya internasional juga. Di mana kita tahu kan untuk masuk ke situ ada tes atau ada audisi ya, yang cukup berat sehingga kalau seseorang bisa tembus ke situ itu berarti memang dia cukup bagus. Gitu. Nah kalau kita bicara di Indonesia, sebenarnya menurut saya sih talentanya banyak ya. Ya misalnya kita bandingkan dengan talenta di bidang teknologi, di bidang pengetahuan, misalnya yang mendalami teologi, itu yang mendalami musik itu dan berhasil itu cukup banyak. Cuma mungkin masalahnya kita belum terkonsolidasi sehingga exposure-nya itu masih setempat-setempat dan istilahnya sporadis lah. Jadi tempo-tempo ada, tempo-tempo enggak. Begitu. Nah Kak, seputar brass band juga nih. Emang benar nggak sih kalau semisal kita bisa mengandaikan bahwa brass band ini bisa sebagai alat untuk memenangkan jiwa. Jadi kira-kira dengan adanya brass band ini, orang yang di luar sana yang belum mengenal Balak Keselamatan, akhirnya mereka tertarik untuk bergabung di Gereja Balak Keselamatan. Bisa nggak sih Kak dibilang kayak gitu? Kalau pertanyaannya bisa apa enggak, ya saya jawabnya bisa. Gitu. Tetapi yang mau saya garis bawahi sebenarnya bukan alat musiknya itu ya yang terutama. Alat musik itu ya tetaplah alat. Iya. Gitu. Pada akhirnya kembali kepada orang-orang di balik alat musik itu. Dan itu berlaku sih pada alat musik yang lain juga. Syarat utamanya ya ada cukup banyak orang yang benar-benar berniat dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan alat musik itu sebagai penarik jiwa. Itu sih syarat utamanya. Itu berlaku untuk semua alat musik. Semua alat musik, benar. Nah ini di luar pembicaraan alat musik brass band nih Kak. Kalau seperti biasanya kalau kita lagi ibadah di gereja itu seperti kesucian, tebusan dan lain sebagainya. Menurut Kakak penting nggak sih peran musik ini dalam ibadah? Oh penting sekali ya, penting sekali. Baik penting bukan karena saya bilang penting ya, tapi memang kenyataannya begitu ya. Jadi musik itu sudah sejak berabad-abad digunakan sebagai sarana untuk memperdalam penghayatan kita akan apa yang kita imani. Seperti itu. Dan itu sangat berperan. Sebenarnya seni-seni yang lain juga demikian ya. Sama sih. Sama. Tapi sejauh ini memang yang sangat menonjol digunakan sebagai alat untuk lebih memperdalam penghayatan kita pada apa yang kita percaya itu ialah musik. Ya. Biar ibadah juga terasa hidup ya gitu Kak ya. Betul. Jadi nyanyian aja tapi dengan adanya musik sesederhana pun itu lebih kerasa kalau memang ada musik ya Kak ya. Saya waktu kecil itu pernah di daerah juga ya. Di mana alat musik satu-satunya itu hanya tambur. Gitu. Hanya dipukul secara ritmis gitu. Belum ada keyboard, gitar pun belum ada. Oh, gitar belum ada? Ya, tapi itu sudah mengangkat suasana gitu. Dan kalau bisa dibilang kan bukan kalau bisa ya. Vokal manusia pun kan musik ya. Jadi tanpa ada alat musik pun
musik itu bisa tetap ada. Betul. Nah nih Kak John, jangan kemana-mana dulu nih, Jenis masih pengen ditemani oleh Kak John nih. Nah setelah ini kita bakal menyaksikan penampilan dari Gerakan Pembawa Suluk Korps 4 Surabaya dengan menyanyikan dari salah satu pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 17. Selamat menyaksikan. Nah, itu dia tadi persembahan dari Gerakan Pembawa Suluk Korps 4 Surabaya. Gimana nih Kak John? Bagus nggak? Ya, pertama-tama kita tepuk tangan dulu ya buat penampilan tadi. By the way itu Jedis kan ya? Iya, wah, hebat, bagus ya hebat. kayaknya suaranya. Emang dengan, sih. Dengan ini ya, teman-teman GPS. Iya, dengan teman-teman GPS. Nah, ini yang salah satu aransemen juga anak GPS Korps 4 Surabaya. Nanti yang bakal hebat, jadi narasumber selanjutnya juga nih Kak.
Tapi kita cut dulu karena kita rahasiakan dulu siapa. Oke, Nah, oke. Kak John setelah melihat tayangan tadi nih, menurut Kak John kira-kira aransemen seperti itu boleh nggak sih dibawa dalam ibadah? Karena itu kan diambil dari buku nyanyian Bala Keselamatan ya pastinya. Kalau saya sih sebenarnya membedakan antara penggunaan lagu di dalam ibadah atau di performance. Kalau yang seperti tadi itu, kalau menurut saya itu masuk di kategori performance. Walaupun dalam tadi lagu yang dinyanyikan itu dari vokalnya kan sebenarnya tidak terlalu banyak di aransemen juga ya. Iya, kalau Biasa vokal aja sih kita. enggak. Kalau menurut saya ya di dalam ibadah itu sebaiknya kita menggunakan versi lagunya yang banyak dikenal oleh jemaat. Karena ibadah itu salah satu sifat utama dia bersifat komuni atau komunal, jadi ada kebersamaan. Jadi sedapat mungkin semua peserta ibadah itu bisa berpartisipasi. Betul. Ya, khawatirnya kalau kita terlalu banyak melakukan aransemen, maksudnya bukan terlalu banyak ya, aransemennya agak terlalu heboh. Ya, ini yang pihak-pihak lain mungkin tidak bisa berpartisipasi sehingga aspek komunalnya itu, sisi komunalnya itu hilang. Yang main musik sama yang ini jadi asik sendiri gitu. Tetapi kalau di dalam performance menurut saya tidak masalah. Gitu, mungkin ada penampilan musik, baik itu di acara ibadah itu sendiri pun ya. Kalau itu hanya sifatnya performance tidak terlalu masalah. Nggak terlalu masalah. Apalagi kalau misalnya untuk aktivitas ini, klip seperti ini itu bisa bereksperimen lebih jauh, atau untuk tampil di acara-acara orang muda atau acara-acara kekeluargaan di korps itu gitu. Jadi hanya diperbolehkan, disarankan, alangkah baiknya hanya di performance aja ya Kak ya. Betul. Kalau di ibadah takutnya nanti jemaat malah nggak bisa ngikutin ya. Malah Kak, kalau performance saya malah mendorong supaya Iya. diadakan aransemen. Kalau nyanyinya ya lagu yang dinyanyikan bersama itu sama dengan yang ditampilkan itu kan ya sama aja. Jadi, saya mendorong kalau untuk performance. Oke. Jadi ini Kak, kalau setelah melihat juga tayangan yang tadi, kira-kira udah bisa dibilang dari aransemennya itu udah kekinian banget nggak sih? Udah anak muda zaman sekarang nggak sih? Ya problem saya pertama jawab pertanyaan gini karena saya nggak terlalu muda. Tapi saya suka, saya terus terang bilang suka ya. Jadi ini termasuk versi yang saya suka. Jadi sebenarnya sudah ada banyak versi kan ya lagu ini. Ini termasuk yang saya suka karena terutama dia mempertahankan soul dari lagu ini. Jadi aura dari lagu ini di mana menggambarkan keagungan dari penebusan Tuhan itu. Betul. Jadi keagungan dari rahmat Tuhan itu dipertahankan di dalam lagu ini. Bahkan aransemennya itu sangat terasa berusaha mendukung tema itu, tema keagungan penebusan Tuhan itu. Saya juga mendengar versi yang lain yang misalnya lebih ringan, beatnya lebih cepat, sehingga si penyanyi juga agak sedikit bergoyang gitu. Membawakan lagu tadi. Lagu yang sama. Amazing tapi Grace. Ya itu bukan soal salah atau jelek ya, enggak sih. Cuma kalau bagi saya merasa kalau saya merasa kehilangan lah kalau tema keagungannya itu agak berkurang. Betul. Yang tadi bagus. Tadi bagus ya Kak ya. Nah ini terima kasih banget ya Kak John udah nemenin Janice. Nah jadi kita udah seberapa tahu juga mengenai sejarah musik dalam Gereja Bala Keselamatan itu seperti apa. Terus Kak John juga udah berbagi ceritanya, pendapatnya setelah melihat aransemen dari Gerakan Pembawa Suluk Korps 4 juga. Terima kasih ya Kak John ya. Jangan bosan-bosan nih kalau diundang di episode-episode selanjutnya mungkin kita. Saya sangat mendukung ini. My Salva, mudah-mudahan ada produksi berikutnya ya, ada klip-klip berikutnya dari My Salva Podcast. Pastinya. Terima kasih ya Kak John. Nah setelah ini kita bakal ngelihat tampilan lagi dari Gerakan Pembawa Suluk Korps 4 dengan menyanyikan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 210. Selamat menyaksikan.
Oke, masih kembali bersama aku pastinya di sini. Tapi yang seperti aku bicarakan tadi, aku bakal ditemani oleh salah satu pemain dari video tadi yang mengaransemen lagunya juga. Ini dia Doni, tepuk tangannya dong. Ya, halo teman-teman. Halo Doni, apa kabar? Baik, jadi kabarnya gimana? Baik, puji Tuhan. Nah Don, tadi kamu yang aransemen. Iya. Keren. Tadi Masa kamu, keren? keren. Tadi aku yang nyanyi masalahnya, Iya, jadi keren. sombong ya kamu. Iya. Nah tadi kamu main apa tadi? Main gitar bass. Gitar bass, keren juga. Nah, ini Don, kita ngomong seputar musik dalam Gereja Bala Keselamatan ya. Nah, kira-kira menurut kamu sampai detik ini minat anak muda dalam membawakan lagu Bala Keselamatan di gereja pastinya seperti apa? Ya, mungkin minat anak muda di Balak Keselamatan ya untuk membawakan lagu buku nyanyian Balak Keselamatan memang masih kurang ya. Karena memang di buku nyanyian Balak Keselamatan itu lagu-lagunya mungkin tergolong udah tua ya, mungkin ya. Yeah. Udah kuno, lalu genre-genrenya itu juga lebih ke mars atau himne. Jadi untuk kita minat anak muda itu kayak kurang gitu. Ini lagu tahun berapa sih? Ini lagunya zamannya buyut saya mungkin gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Tapi ketika kita bisa mengeksplor atau mengembangkan lagu tersebut untuk di istilahnya dieksplor, di-upgrade untuk genrenya, mungkin dibuat kayak gini, dibuat progresinya seperti ini, mungkin bisa. Jadi kita bisa lebih suka gitu aja. Lebih ngikutin ya. Lebih ngikutin zaman. Nah, pernah nggak sih? Ini kan dari Doni sendiri ya yang ngomong ya. Pernah nggak sih waktu jadwal kamu main pelayanan gitu, waktu sementara latihan, pernah nggak teman-teman kamu tuh kayak cerita atau sharing ke kamu kayak kok lagunya gini ya, atau enaknya bawanya kayak gimana sih? Boleh nggak sih diubah aransemennya kayak gitu, pernah nggak sih? Ya pernah dulu, inget dulu waktu pertama kali pelayanan di Bala Keselamatan ya. Dulu masih umur berapa ya? 17 tahun kayaknya, masih pertama kali ikut GPS kan. Itu pertama kali pelayanan? Iya, pertama kali pelayanan di kesucian, ibadah kesucian. Itu kebetulan ada Mas Ongki yang kebetulan tadi main keyboard ya. Oh, main keyboard. Ya, Mas Ongki satu pelayanan sama saya di waktu itu. Kita latihan bareng sebelum kesucian. Itu latihan, Mas Ongki bilang gini, Mas Ongki bilang gini. Masnya saya yang bilang gini, Mas, ini lagunya kok gini ya? Kok gak pernah denger? Masnya pujiannya kok kayak gini? Terus Mas Ongki juga bilangnya gini, kamu gini aja Don, ngikutin patternnya dulu, nanti aku kasih masukan, nanti kamu juga kasih masukan ya. Oke, iya Mas. Habis itu semenjak latihannya jalan, sudah itu kok ada yang kurang ya beatnya ya. Karena memang di buku nyanyian Bala Keselamatan kan nggak sepenuhnya beatnya itu genap, ada yang ganjil. Okay. Jadi kok gini ya? Ya memang gini kayaknya Mas, di notnya itu memang gini. Karena memang di buku nyanyian Bala Keselamatan itu notnya memang dari not untuk brass band mungkin ya. Betul. Jadi kalau kita bawakan di band atau string itu juga susah sih. Susah sekali. Jadi pernah sepelayanan memang merasakan kayak gitu ya anak-anak muda? Iya pernah. Yang kasihan itu drummernya. Kenapa? Ya dia kayak ketukannya gitu loh, kecelek apa ya? Kayak kok kelebihan sih ketukannya gitu. Ketukannya. Iya. Memang tadi yang kamu bilang ketukannya ada yang setengah-setengah gitu ya. Iya, ada yang ganjil gitu. Iya, benar-benar. Nah, Don, tadi kan sempat dengar juga nih waktu aku masih bincang-bincang sama Kak John. Waktu aku tanya Kak John, kira-kira aransemen yang udah kamu buat tadi itu udah kekinian banget nggak sih? Udah kayak anak muda zaman sekarang banget nggak sih? Tapi Kak John bilang, ya dibilang cukup lah ya, karena memang usianya Kak John sendiri yang bisa tergolong memang udah tidak muda lagi. Nah, menurut kamu yang membuat aransemen nih, udah kekinian banget nggak sih yang udah kamu buat tadi tuh? Ya kalau menurut saya sih ya, untuk sebagai anak muda gitu mungkin ya cocok sih ya, udah mewakilkan, karena memang anak muda kan berjiwa apa ya, kayak kepingin jedak-jeduk apa, menggebu-gebu, jingkrak-jingkrak. Jadi jadi untuk aransemennya mungkin masih cocok sih ya. Kalau kita bisa membawakan itu untuk mungkin KKR atau mungkin cover lagu seperti podcast ini mungkin bisa. Kalau untuk dibuat ibadah sih sepertinya belum bisa ya, karena memang untuk ibadah sendiri kan bukan hanya kita yang main musik, kita kan juga didengar oleh jemaatnya. Kita kan melayani, kita mengiringi untuk jemaat beribadah. Jadi kita juga harus memposisikan kita sebagai jemaat, apakah ini bisa diterima atau dari jemaat biasa atau tidak. Soalnya kan semua orang beda-beda ya.
Iya, untuk benar. cara ibadahnya. Yang penting kan kita juga memuji nama Tuhan ya, Benar, itu yang iya. kita cari di gereja, bukan untuk yang menunjukkan skill masing-masing sih ya, bukan benar. menunjukkan Bukan untuk ajang pamer skill, Iya, hanya betul. untuk kita memberikan yang terbaik baik untuk Tuhan. betul. Iya. Nah, oke Dan, untuk mewakili gerakan pembawa sul Korops 4, mungkin ada nggak saran untuk kedepannya, masukan untuk kedepannya, untuk kira-kira biar untuk meningkatkan minat anak muda untuk membawakan lagu Bala Keselamatan? Iya, untuk saran saya sih mungkin sebagai anak muda itu kita jangan takut ya, jangan terlalu takut, jangan terlalu minder, gampang minder. Kita harus punya jiwa yang besar untuk terus belajar, untuk melayani Tuhan. Karena apa ya? Gereja ini kan memang terus bergenerasi kan jemaatnya. Jadi kita sebagai anak muda kan sebagai tiang-tiang gereja juga kita harus melakukan yang terbaik supaya nanti gereja ini penerusnya kamu sebagai anak muda. Lalu juga jangan takut untuk mengekspor lagu-lagu di buku nyanyian Bala Keselamatan, karena emang itu kan buku kita, buku nyanyian kita. Jangan terlalu apa ya istilahnya, memakai lagu dari luar mungkin, karena memang ya apa yang kita punya ini harusnya dieksplor atau diupgrade seperti itu. Betul, itu Iya. sebenarnya identitas dari Bala Keselamatan Benar, sendiri identitas. sih. Apalagi kita ini kan Bala Keselamatan kan pakai epaulet, jadi kan Benar. harus bangga. Prajurit. Benar. Iya. Thank you ya Don ya, Iya, udah makasih, nemenin Jenis. aku tadi, terus lanjutkan semangat lagi buat aransemennya. Siap. Yang pasti aku yang nyanyi lagi ya. Oh gitu ya? Iya. Nggak boleh gantian? Nggak boleh, aku pokoknya. Ya boleh dong, yang lain boleh. Thank you ya Don Ya, ya udah makasih, nemenin. Jenis. Nah, terima kasih juga buat para penonton dan pendengar setia My Salva Podcast. Pastinya pantengin terus episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, kalau boleh banget nih, sangat disarankan buat kalian yang mungkin untuk episode selanjutnya kira-kira mau ngebahas apa sih seputar Gereja Bala Keselamatan. Boleh banget kalian langsung isi di kolom komentar bawah. Oke? And see ya! Dadah. My Salva.